Pemirsa, Menteri Luar Negeri Iran, Said Abbas Araghchi, menyatakan Iran akan terus membela diri sebab Amerika Serikat belum menghentikan agresinya. Hal ini disampaikan dalam wawancara via telepon dengan media Jepang Kyodo News. Dalam wawancara yang diterbitkan pada 21 Maret 2026 oleh Kyodo News, Menlu Iran Abbas Araghchi menegaskan Iran akan terus membela diri menghadapi perang yang dipaksakan atau agresi yang dilakukan Amerika Serikat dan juga Zionis. Pasalnya disebutkan meski sejumlah negara mencari solusi, Amerika belum juga menghentikan agresinya. Terlebih Amerika menyerang Iran secara tiba-tiba ketika tengah berlangsung perundingan. Lebih lanjut, Araghchi mengungkapkan keinginan Iran yakni berakhirnya perang yang dipaksakan tersebut secara total, komprehensif, dan berkelanjutan. Iran hingga kini tidak pernah mengajukan dan tidak pernah menerima usulan gencatan senjata karena yang diinginkan Iran adalah berakhirnya agresi ilegal dan tidak adil dari Amerika Serikat dan Zionis secara menyeluruh. Hal ini telah berulang kali ditegaskan baik oleh Menlu Araghchi maupun sejumlah pimpinan Iran lainnya. Araghchi berharap dunia bersuara menentang agresi Amerika Serikat dan Zionis dan berupaya menghentikan kejahatan Zionis dan sekutunya itu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan ultimatum kepada Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz untuk pelayaran dalam waktu 48 jam. Ultimatum ini disampaikan melalui akun Truth Social Trump. Jika menolak, Trump mengancam akan menghancurkan infrastruktur energi Iran, termasuk pembangkit listrik. Unggahan ini hanya berselang sehari setelah Trump mengatakan ia tengah mempertimbangkan untuk mengakhiri operasi militer setelah 3 pekan perang dengan Iran. Penutupan Selat Hormuz telah menimbulkan guncangan pasokan energi yang membuat Amerika Serikat semakin ketar-ketir dengan otoritas Iran. Sementara itu, juru bicara Khatam Al-Anbiya Ibrahim Zulfagari kembali menegaskan jika Amerika Serikat, Zionis Israel saat ini berusaha mencari jalan keluar untuk melarikan diri akan sulit. Karena sejak awal agresi Amerika dan Zionis ke Iran, ini merupakan misi bunuh diri. دنبال رویکرد امنیت پایدار در قبال کشور و ملت خود هستیم. شما دنبال راه فرار هستید چون شروع تهاجمتان در مسیر حماقت و خودکشی بود. ایران امروز نه تنها در دفاع از خود بلکه برای امنیت منطقه و مسلمانان می‌جنگد. ایران در تنگه هرمز. Pemirsa, sejauh ini Amerika tidak mampu membuka blokade Iran di Selat Hormuz dan kini mengancam akan menyerang infrastruktur energi Iran jika Selat Hormuz tidak dibuka dalam waktu 48 jam. Sefrustasi itukah Amerika dan juga Israel dalam perang di Iran? Kami akan membahasnya bersama pengamat Timur Tengah, ada Hasibullah Satrawi. Selamat malam, Mas Hasib. Selamat malam, Mas Anggi. Ya, Mas, perang ini kita ingat sekali, dimulai dengan janji Trump tentang ekskursi singkat. Jadi ternyata berlarut-larut begitu dan sudah masuk 3 minggu dengan situasi yang semakin memburuk. Apakah Anda ini melihat sebagai miskalkulasi strategis besar di Gedung Putih dalam mengelola konflik ini, Mas? Ya, saya rasa memang kita ikutin perang ini, konflik ini dari awal. Ini akibat Trump terlalu memanjakan Netanyahu. Ini akibat Trump terlalu mengedepankan Israel first daripada Amerika first. Sehingga berbagai macam kepentingan Amerika itu justru dikorbankan dan kita melihat hari demi hari justru kebijakan Trump, kebijakan Amerika semakin tidak kondusif dan justru semakin membawa Amerika ke dalam krisis. Yang terbaru, saya selalu ingin menekankan kita di 23 hari, Mas Anggi, dan kurang lebih di 557 jam semenjak perang ini dilakukan, itu kan memang salah satu perkembangannya yang mengemuka adalah bagaimana kemudian ultimatum Trump tadi, bahwa Trump mengancam kalau nggak dibuka maka akan melakukan tindakan-tindakan itu. Dan saya melihat kalau kita baca dari awal, ini memang sekarang Iran kembali unggul. Setelah katakanlah di hari pertama Iran kebobolan dengan luar biasa karena
meninggalnya tokoh-tokoh utama terutama Ayatullah Ali Khamenei, tapi di hari ke-10 dalam catatan saya itu permainan sudah mulai berimbang dengan terpilihnya pengganti daripada Ali Khamenei yaitu putranya. Nah, persoalannya di hari 19 dan 20 kemarin kita lihat pukulan Amerika dan Israel sangat telak, yaitu dengan berhasil membunuh tokoh-tokoh kunci yang masih ada, Ali Larijani, kemudian Menteri Intelijen dan tokoh-tokoh lainnya. Nah, di hari ke-22 dan 23 ini menurut saya Iran kembali mampu mengimbangi ya. Salah satunya saya selalu sampaikan serangannya Iran dalam 3 lini, yaitu yang pertama lini langsung dalam bentuk rudal merudal dan 2 lini lainnya adalah dalam bentuk sayap yang itu dalam bentuk bola lambung. Nah, selama ini yang sangat efektif yaitu dalam bentuk bola lambung, baik itu melalui Selat Hormuz ataupun melalui negara Arab Teluk. Nah, dalam catatan saya di hari kedua tiga ini justru Iran juga mengalami peningkatan di lini serangan langsung, terutama dengan keberhasilannya menyerang fasilitas nuklir punya Israel yang beritanya sangat besar dan itu sangat mengagetkan karena sekali lagi ini tempat yang paling dilindungi di Israel tapi justru bisa dijangkau oleh rudal Iran. Walaupun memang Iran juga mendapatkan serangan di fasilitas nuklirnya itu di Natanz. Nah, saya melihat di hari kedua tiga ini justru Iran kembali memegang kendali ya, kembali mendikte paling tidak apa yang disampaikan oleh Iran kepada Amerika dan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Donald Trump termasuk ultimatum ancaman akan melakukan aksi keras itu kan justru semakin blunder karena satu kita melihat selama ini Trump itu kemudian berada di dalam retorika yang tidak solid bahkan tidak valid bahkan kontradiksi di antara satu sama yang lain dan itu sekali lagi menunjukkan bahwa Trump atau Amerika mulai kehilangan kontrol, mulai tidak bisa menentukan apa yang diharapkan dari arah perang ini. Maunya dia berakhir dengan indah, tapi saya selalu sampaikan agak berat, bahkan sangat berat. Ini akan menjadi berakhir dengan indah. Saya menduga setelah ultimatum ini dilakukan, ya mungkin yang akan terjadi adalah kondisi-kondisi di mana akan menunjukkan inkonsistensi dan kontradiksi-kontradiksi yang selama ini sering disampaikan dialami oleh Trump atau nah ini yang juga menurut saya cukup besar bahwa Amerika ada kemungkinan untuk melakukan atau memaksakan perang darat terutama dengan ingin menguasai pulau Kharat itu gitu. Karena sekali lagi memang dia mencoba untuk apa ya larut di dalam permainan Iran yang menggunakan katakanlah fasilitas-fasilitas nuklir dan minyak untuk menjadi serangan lambung sehingga dari situ masyarakat internasional menekan kepada Trump untuk tidak lanjut dalam perang ini. Nah, persoalannya ketika permainan itu ditiru, katakanlah mau digunakan oleh Trump dengan juga menyerang fasilitas nuklir atau bahkan mungkin perminyakan ya kilang-kilang minyak di Iran, justru itu semakin blunder gitu karena Amerika sekarang paling takut dengan krisis energi. Amerika sekarang paling takut dengan perang panjang. Nah, yang dilakukan oleh Trump justru ini akan membuat perang semakin lama dan kalaupun mau berakhir maka itu harus sesuai dengan yang diinginkan oleh Iran, yaitu tidak adanya lagi serangan di masa yang akan datang dan harus bayar kompensasi terhadap berbagai macam kerugian dan kehancuran yang telah ditimbulkan oleh serangan Amerika dan Israel sampai di hari ke-23 ini, Mas. Begitu, Mas Anggi. Oke, Mas, dengan tadi yang Mas sebutkan ada keblunderan dan segala macam. Nah, sekarang muncullah kemudian perang narasi juga, Mas ya, yang terjadi di medan diplomatik dan media. Ini menunjukkan perbedaan besar dalam cara kedua pihak ini menggambarkan situasi terkini begitu. Nah, bagaimana Anda kemudian menilai strategi narasi yang dimainkan oleh Amerika dan Israel ini dalam memperkuat posisi mereka yang sekarang ini terus digempur oleh Iran? Dan apakah negara-negara lain akhirnya melihat ini sebagai upaya manipulasi atau sebenarnya realitas perang yang tidak bisa dihindarin gitu? Saya rasa kalau kita berbicara secara jujur terhadap keberpihakan terhadap nilai-nilai katakanlah yang kita pedomani bersama tentang hukum internasional, tentang penghormatan terhadap nilai-nilai kemodernan, maka memang Iran sangat diuntungkan karena sekali lagi Iran tidak melakukan hal-hal yang
dianggap melanggar hukum. Lawang dia di rumah aja tiba-tiba diserang dengan membabi buta seperti itu. Yang blunder, yang susah untuk dibenarkan adalah justru yang dilakukan oleh Amerika dan Israel gitu. Yang nyata-nyata melakukan sebuah serangan, sebuah agresi dan dilakukan tanpa bukan hanya hukum internasional, bahkan tidak mengindahkan persekutuan mereka. Jadi ini betul-betul Trump ini bukan hanya membuat sistem hukum internasional kacau, tapi juga persekutuan Amerika itu menjadi tidak jelas ke depan. Makanya kalau kemudian sekarang apa yang dia inginkan untuk dibantu untuk membuka terusan Hormuz justru ditolak oleh kolega-kolega atau sekutunya Amerika selama ini di Eropa, itu kan sekali lagi mencerminkan bagaimana bangunan politik luar negeri Amerika yang selama ini ditopang oleh hukum internasional dan persekutuan yang kuat, ini kemudian oleh Trump yang dengan gayanya sendiri, terutama dengan mimpi Amerika First-nya, yang ternyata dia terjemahkan menjadi Trump First, bukan Amerika First. Ini kan menjadi blunder bagi dia sendiri dan sekutu-sekutu Amerika menyadari itu. Jadi kalau sekarang banyak orang mengkritisi Trump, itu jangan kemudian anti terhadap Amerika atau anti terhadap nilai-nilai Amerika. Justru Trump sendiri yang menghancurkan nilai-nilai kemodernan, dia sendiri yang menghancurkan selama ini tatanan politik global yang didukung oleh Amerika dengan berbagai macam nilainya itu. Dan saya melihat semakin ke sini itu legitimasinya makin tidak bisa dipertahankan. Mas Anggi. Oke, Mas Hasib, saya masuk di sini ya. Dengan kondisi Trump sekarang, dia tidak bisa meninggalkan Israel begitu. Namun dia juga kena tuntutan publik bersoalan dengan tadi yang Mas sebutkan, ada krisis energi yang sangat mereka takuti begitu. Nah, bagaimana kemudian Mas tuntutan dari publik Amerika sendiri tentang harga energi yang naik di sana, kemudian juga dengan dukungan dari Partai Republik yang semakin menurun karena tidak populis begitu ya berkenaan dengan hal ini. Anda melihat posisi Trump jadinya bagaimana? Akhirnya Trump ini dia kena senjata makan tuan. Jadi kalau dia berkali-kali mengatakan dengan membunuh Ali Khamenei, dengan membunuh para elit Iran agar warga Iran turun ke jalan menguasai lembaga-lembaga negara, justru kalau terus seperti ini bisa jadi justru pesan kepada publik dalam negeri sendiri untuk turun ke jalan, tidak lagi memberikan kepercayaan kepada Trump yang lagi-lagi Trump dengan berbagai macam yang dilakukan bukan hanya mempermalukan dirinya sendiri, tapi ini membawa bangsa Amerika. Ini membawa rakyat Amerika. Nah, oleh karena itu sudah sewajarnya kalau rakyat Amerika memberikan koreksi. Tidak mungkin dan tidak logis kalau menurut saya kalau Amerika ke depan rakyat Amerika masih mempertahankan Trump. Saya sampai hari ini masih mengatakan yang dilakukan Trump adalah cerminan dirinya sendiri. Katakan Amerika tidak otomatis dikaitkan dengan itu. Tapi kalau setelah pemilu nanti ternyata Trump masih menang, berarti kita bisa mengatakan memang rakyat Amerika yang menginginkan berbagai macam kekacauan di dunia ini. Jadi justru arah kritiknya akan makin tajam bukan hanya kepada Trump sebagai person, bukan hanya Trump sebagai presiden, tapi kepada katakanlah sekarang komunitas warga di Amerika yang sekali lagi dalam demokrasi mereka yang memiliki hak. Nah, oleh karena itu saya menduga kalau terus seperti ini bukannya justru rakyat Iran yang akan menguasai lembaga-lembaga negara karena yang dia inginkan adalah terjadinya penggantian rezim, tapi justru itu balik kepada dalam negerinya sendiri, menjadi rakyatnya sendiri yang turun ke jalan, bahkan itu menjadi keharusan karena kalau dia nggak turun, Trump akan menggunakan namanya dengan seenaknya. Dijadikan sebagai cek kosong, dibawa ke dunia dan tanpa mengindahkan nilai-nilai yang selama ini paling tidak tradisi demokrasi yang sangat kuat di Amerika sendiri. Nah, oleh karena itu saya secara Muslim Demokrat boleh saya katakan begitu, berharap Amerika sendiri rakyatnya memberikan koreksi yang sekeras-kerasnya kepada Trump yang sekali lagi bukan hanya melanggar hukum internasional tapi juga tidak mengindahkan nilai-nilai Amerika yang selama ini dikenalkan kepada dunia. Baik, Mas Hasib, tentu ini sangat kita bisa saksikan ya, dan juga kita lihat bagaimana dinamika ketika ancaman tadi 48 jam ini akan seperti apa ke depannya, tentu ini akan kita tunggu begitu. Tapi untuk sementara Mas Hasib, karena waktunya terbatas, terima kasih sekali Mas Hasib untuk perspektif Anda di malam hari ini. Selamat malam, Mas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.